Supaya nanti Bapak Ibu punya pemahaman Alkitabnya yang benar dulu, sehingga nanti Bapak bisa menjelaskan. Yang pertama Bapak Ibu, kelahiran baru itu memang pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena usaha, bukan karena kemampuan, bukan karena doa kita ya. Roh Kudus lahir baru karena aku. Nggak bisa. Itu otoritas, kedaulatan Allah sendiri yang sudah memilih menetapkan, oh orang ini memang salah satu orang yang perlu saya lahir baru kata Tuhan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, itu kan bagian Tuhan. Namun kita tetap harus juga memberitakan Injil, menantang orang untuk lahir baru. Karena bisa saja dari orang yang kita tantang itu, mereka untuk bertobat pada Yesus lahir baru. Mungkin tidak semuanya mereka dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan, tapi mungkin ada satu, dua, tiga orang. Maka disitulah peran kita harus memberitakan Injil. Roh Kudus Bapak Ibu menanamkan benih atau sifat baru, sifat Kristus, sifat Roh Kudus di dalam diri orang yang sudah bertobat terima Yesus. Dan sifat baru atau benih baru daripada Kristus itu memberikan kuasa buat dia membenci sebenci-bencinya terhadap dosa. Posisi Roh Kudus di sana, tinggal dia memimpin dan menguasai orang percaya itu dan meyakini bahwa hidupnya tidak lagi milik dia sendiri, tapi milik Allah. Dengan demikian dia sadar betul dia punya Bapa di atas segala Bapa. Siapa? Bapa surga. Maka Bapak Ibu, kalau orang sudah mengalami kelahiran baru, sungguh-sungguh loh Bapak Ibu ya. Andai kampung papa mamanya dipanggil oleh Tuhan, dia tetap pada keyakinan Bapa surga pasti memelihara, menjaga saya, membimbing saya, dan juga masih menyertai memberkati saya. Artinya, orang yang sudah lahir baru, kalau dia kehilangan orang tuanya, dia tidak akan pernah putus punya pengarang. Karena dia yakin, Bapa di surga, saya masih punya untuk memberkati, menyertai, dan menjaga saya. Maka kalau kita lihat, ada orang Kristen Bapak, dia akhirnya, karena kehilangan orang tuanya, dia murtad. Ada indikasi kuat. Anak ini, anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya ini, belum mengalami kelahiran. Karena dia tidak mengalami, dia juga tidak merasakan betul. Ada jaminan dari Allah Bapa di surga itu Tuhan yang lebih berhak menjamin hidupnya, menyertai, memberkati hidupnya dibanding dari orang. Roma 16 mengatakan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak. Terima secara pribadi bersemangat kita juga dimataikan dengan Roh Kudus, artinya apa? Roh Kudus ada di hati Bapak Ibu dan saya. Maka itu dimaksud dengan di sini roh atau Roh Kudus yang sudah dalam hati kita berkolaborasi bersama-sama dengan roh kita. Diyakini betul bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sehingga saya katakan tadi, kalau kita pasti kok, kita akan ditinggalkan oleh orang tua kita. Pasti kok itu. Tetapi waktu kita memiliki pemahaman dan keyakinan dan kelahiran baru yang benar, saya masih punya Bapak surga. Kita akan tetap di dalam pengharapan iman kepada Kristus. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Siapa mereka ini? Mereka yang percaya kepada namanya, orang-orang yang diperanatkan bukan dari darah, bukan pula saja sekali oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Menarik. Tetapi semua orang yang menerimanya, artinya siapa nih? Orang yang lahir baru kan Bapak Ibu. Kita memiliki kuasa sebagai anak Allah. Yang implikasinya apa? Waktu kita sudah mengalami kelahiran baru, kita diberikan kuasa oleh Roh Kudus untuk
melawan keinginan daging, melawan keinginan dosa, melawan tarikan dari simbolis. Itu salah satu kuasa yang kita dapat. Kuasa yang lain, meminta. Kita diberikan kuasa juga. Waktu kita sudah lahir baru, meminta kepada Bapa kita apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Entah masalah kebutuhan makan, minum, pakaian, entah masalah kebutuhan pergumulan dan usaha dan bisnis, Bapak Ibu punya kuasa meminta kepada Bapak. Ini kita ini miliknya. Karena kita ini anaknya. Maka orang sudah lahir baru pasti lebih mudah doanya didengar. Apalagi dijawab itu. Saya ngalami Bapak Ibu. Waktu saya belum lahir baru. Baru aja sebatas dari orang Kristen KTP. Saya ngerasa tidak pernah dosa dicap oleh Tuhan. Selama 18 tahun. Rajin berdoa, rajin baca kitab. Seduh pagi siang malam. Tidak pernah main judi. Ya. Saya merasa hidup saya jaga terus di hadapan Tuhan. Tapi saya merasa selama 19 tahun doa, saya tidak ada di Tuhan. Susah. Bayangin Bapak Ibu. 2 tahun saya ikut ujian masuk SNPTN. Tuhan bilang, tidak. Bukan karena saya malas belajar, Bapak. Enggak. Salah satu contoh saja. Hai Bapak Ibu. Ketika lahir baru hari itu saya alami, saya dapatkan tahun usia 18 tahun. Banyak berubah. Saya rasakan betul. Tuhan itu rasanya mudah dengar doa kita. Mudah juga Tuhan. Kenapa tadi? Karena kalau kita sudah lahir baru, kita kan menjadi milik Tuhan, milik Allah. Bahasa Alkitabnya, kita ini menjadi anaknya, dia menjadi Bapa kita. Dan kita tahu, Bapa kita di surga pemilik Tuhan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Artinya apa? Dia berotoritas. Menjawab, memberikan apa menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Sehingga dalam posisi itu Bapak Ibu, komunikasi kita dengan Tuhan efektif. Doa kita mudah dijawab, mudah didengar, dan mudah juga Tuhan realisasikan. Ini salah satu pentingnya hak kita sebagai anak-anak Allah. Nomor 8. Ayat 14 sampai 16. Semua orang dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah. Kita tahu Bapak Ibu. Kalau kita pertama tidak mau ada roh Allah dalam diri kita. Artinya itu awal mula. Kita dipimpin oleh roh Allah. Dan kita sekaligus juga menjadi anak-anak. Sehingga dikatakan di sini. Kita tidak lagi menerima perbudakan. Waktu kita lahir baru. Ada roh Allah dalam hidup kita. Maka iblis dan kuasa dosa tidak bisa menjajah kita dari waktu ke waktu. Tidak bisa memperas kita seenaknya. Tidak bisa. Karena ada Allah melalui Roh Kudus dalam diri kita. Dan simbolis tahu. Kita yang sudah lahir baru yang murid. Simbolis tahu. Dan dia juga tahu diri. Dia tidak mau buang waktu, tenaga, dan pikirannya. Ya. Untuk apa? Mau menguasai kita. Karena dia tahu. Sia-sia juga saya coba kuasai dia. Karena roh yang ada dalam diri orang ini jauh lebih besar daripada kuasa. Iblis tahu kok itu Bapak Ibu. Karena kita sudah lahir. Tapi kalau orang ini belum lahir baru Bapak Ibu. Boros. Diperbudak, dikuasai, kalau simbolis itu terus. Untuk apa? Berbuat jahat. Berbuat dosa. Bunuh orang. Termasuk juga mengambil apa yang menjadi milik orang. Itulah perbuatan simbolis. Karena orang itu belum memiliki roh Allah. Karena dia belum mengalami kelahiran secara Galatia 4 ayat. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah menyuruh rohnya ke dalam hati kita. Sehingga kita dapat berkomunikasi leluasa. Berdoa, berseru. Oh Tuhan, oh Bapak ini pergumulanku, ini persoalanku, ini masalahku. Mudah sekali terkoneksi kita dengan Tuhan. Karena kita
sudah dilahirkan kembali secara. Pak betul dari kata yang disampaikan oleh Bang Boy. Ini memang kefrustrasian yang dialami oleh orang-orang yang murtad itu menjadi pintu untuk mereka murtad. Artinya begini, karena pernah mereka punya pengalaman yang pahit dalam hidup. Contoh tadi, orang itu merasa dia baik hidupnya, nggak pernah nyolong, nggak pernah copet, nggak pernah korupsi kan ini. Tapi tiba-tiba dia malah wajah anaknya lebih tua dari seseorang yang sudah usianya 100 tahun. Dengan kenyataan itu dia marah sama Tuhan. Karena dia berpikir sesuatu baik. Rajin ke gereja, rajin ibadah, rajin melayani. Oh Tuhan kok begini? Tapi dia lupa. Penyebab dari semua itu bukan Tuhan. Bukan. Lalu siapa? Yang pertama ada dua faktor. Yang pertama adalah dirinya sendiri. Karena dia belum dilahirkan kembali. Allah belum ada dalam hidup. Sehingga dengan kekosongan roh Allah dalam hidupnya, karena dia belum bertobat, simbolislah yang lebih beroritas dalam diri. Maka hasil pekerjaan simbolis itu dalam rumah tangganya melahirkan anak yang begitu. Itu bisa juga menjadi penyebab. Kalau kita mendengarkan kesaksiannya eh, Wahloni, mantan pendeta Wahloni, karena mengalami persoalan yang begitu pelik dan sulit dalam ekonomi kan. Dia merasa sudah menjadi seorang hamba Tuhan, seorang hamba pendeta yang luar biasa, melayani untuk Tuhan. Jadi kira begitu. Kehidupan ekonomi begitu susah, susah. Ya, luar biasa. Dia minta tolong sana sini. Jangan yang kasih bantuan. Itu menjadi begitunya. Sehingga dia menganggap Tuhan itu Tuhan di situ. Enggak ada. Tuhan di situ enggak peduli dengan saya. Dia biarkan saya seorang hamba Tuhan. Pemikiran dia. Hidup susah, susah. Maka itu yang menjadi cikal bakal dia putar kan. Dan kebetulan di seberang membuka tangan. Membuka pintu bantuan sebesar-besaran yang untuk dia. Dan langsung dia pikir, ah inilah jalan yang benar. Dan akhirnya pun diambil keputusan untuk murtad. Sama dengan itu dia ajak istrinya juga. Karena kelahir baruan itu belum dialami oleh orang. Maka untuk itulah kenapa Yesus begitu tegas.